Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priadian Farid Farhan Ali dengan NIM L1A11986 dari kelas R003 Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan. Nah, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan mengenai prinsip, standar, dan pedoman FSC. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai apa itu FSC, kita bahas terlebih dahulu sejarah singkatnya. Menurut sejarahnya, Forest Stewardship Council atau FSC didirikan pada tahun 1994 sebagai tindak lanjut dari konferensi PBB tentang pembangunan dan lingkungan, dengan misi mempromosikan pengelolaan hutan di dunia yang layak secara lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan berkelanjutan secara ekonomi. Nah, sekarang kita bahas mengenai definisi FSC. FSC atau Forest Stewardship Council adalah organisasi internasional yang menyediakan sistem untuk akreditasi dan sertifikasi pihak ketiga yang independen secara sukarela. Dan juga sistem FSC memungkinkan pemegang sertifikat memasarkan produk dan jasanya sebagai hasil dari kelayakan lingkungan, manfaat sosial, dan keberlanjutan ekonomi pengelolaan hutan. FSC juga menetapkan standar untuk pengembangan dan pengesahan standar pengelolaan FSC yang didasarkan pada prinsip dan kriteria FSC. Selain itu juga, FSC menetapkan standar untuk akreditasi lembaga penilai kesesuaian atau juga dikenal sebagai lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi kebutuhan terhadap standar FSC. Berdasarkan standar-standar ini, FSC menyediakan sistem sertifikasi untuk organisasi yang ingin memasarkan produk mereka sebagai bersertifikasi FSC. Setelah kita bahas mengenai sejarah singkat dan juga definisi singkat tentang FSC, kita akan membahas mengenai standar FSC. Yang pertama yaitu ruang lingkup standar tersebut. Standar ini berlaku untuk semua operasi kehutanan yang berupaya mendapatkan sertifikasi FSC di Indonesia. Standar ini juga berlaku untuk semua jenis hutan, skala, dan sumber daya hutan atau hasil hutan termasuk hasil hutan bukan kayu atau HHBK. HHBK yang berada dalam lingkup SPHN atau Standar Pengelolaan Hutan Nasional, yaitu yang diizinkan untuk mendapatkan sertifikasi FSC berdasarkan standar mencakup produk-produk seperti yang pertama buah-buahan, baik yang dapat dimakan maupun yang tidak dapat dimakan. Kemudian yang kedua yaitu sekresi getah atau kelenjar seperti getah, resin, dan lateks. Dan keempat yaitu obat herbal baik daun, batang, kulit kayu, akar maupun jamur. Dan yang terakhir yaitu batang tanaman seperti rotan, bambu, gubal kayu, dan juga hati kayu. Nah, apabila ada tambahan HHBK yang ingin dimasukkan ke dalam lingkup standar, indikator atau catatan khusus akan ditentukan untuk sertifikasi produk baru tersebut. Nah, itu jika diperlukan. Selanjutnya yaitu tujuan dari standar FSC. Standar ini menetapkan elemen-elemen yang dipersyaratkan untuk menjadi dasar bagi lembaga sertifikasi FSC untuk mengevaluasi praktik-praktik pengelolaan hutan dalam ruang lingkup standar tersebut. Prinsip kriteria FSC untuk pengelolaan hutan memberikan standar yang diakui secara internasional untuk pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Namun, setiap standar internasional untuk pengelolaan hutan perlu diadaptasi di tingkat regional dan nasional untuk mencerminkan berbagai macam kondisi hukum, sosial, dan geografis hutan di berbagai belahan dunia. Karenanya
FSC mencaratkan penambahan indikator yang disesuaikan dengan kondisi regional atau nasional untuk diimplementasikan di tingkat unit manajemen hutan. Prinsip dan kriteria FSC bersama dengan serangkaian indikator nasional yang disetujui oleh Policy and Standard Committee atau PSC menjadikan standar pengelolaan hutan nasional atau SPHN FSC ini untuk Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip FSC, di mana ada 10 prinsip di dalam FSC tersebut dan juga memiliki masing-masing kriteria yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu prinsip kepatuhan terhadap hukum, di mana organisasi harus mematuhi semua hukum yang berlaku, peraturan serta kesepakatan, konvensi, dan juga perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Nah, untuk kriterianya, organisasi harus berupa entitas yang ditetapkan secara hukum dengan registrasi secara hukum yang jelas, terdokumentasi, dan tidak dapat digugat. Dengan memiliki pengesahan tertulis dari pihak berwenang yang kompeten secara hukum untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Dan juga organisasi harus menunjukkan bahwa status hukum dari unit manajemen termasuk penguasaan lahan dan hak pemanfaatan serta batas-batas wilayah kelolanya ditetapkan dengan jelas. Kemudian organisasi harus memiliki hak hukum untuk beroperasi di dalam unit manajemen yang sesuai dengan status hukum organisasi dari unit manajemen dan harus mematuhi kewajiban yang berkaitan dengan hukum dalam hukum lokal dan juga nasional, serta peraturan dan persyaratan administratif yang berlaku. Hak hukum harus mencakup pemanenan produk dan penyediaan jasa ekosistem dari unit manajemen. Organisasi harus membayar biaya yang telah ditentukan secara legal yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian prinsip yang kedua yaitu hak pekerja dan kondisi kerja, di mana organisasi harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja. Jadi organisasi harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan hak-hak di tempat kerja sebagaimana ditetapkan dalam deklarasi ILO tentang prinsip dan hak dasar di tempat kerja pada tahun 1998 berdasarkan 8 konvensi buruh inti ILO. Organisasi juga harus mendukung kesetaraan gender dalam praktik kerja, peluang pelatihan, pemberian kontrak, proses pelibatan, dan juga kegiatan pengelolaan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu hak-hak masyarakat adat, di mana organisasi harus mengidentifikasi dan menjunjung tinggi hak-hak adat dan hukum masyarakat adat atas kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah, wilayah, dan sumber daya yang terdampak oleh kegiatan pengelolaan. Dalam hal ini, organisasi harus mengakui dan menjunjung tinggi hak adat dan hukum masyarakat adat untuk mempertahankan kendali atas kegiatan pengelolaan di dalam atau yang berkaitan dengan unit manajemen sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak sumber daya serta lahan dan wilayah mereka. Pelimpahan kendali atas kegiatan pengelolaan dari masyarakat adat kepada pihak ketiga harus melalui persetujuan atas dasar informasi awal tanpa adanya paksaan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu hubungan dengan masyarakat, di mana organisasi harus berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Organisasi harus mengidentifikasi masyarakat lokal yang ada dalam unit manajemen yang terdampak oleh kegiatan pengelolaan. Organisasi kemudian harus melalui pelibatan masyarakat lokal dan juga mengidentifikasi hak mereka atas penggunaan lahan, hak mereka atas akses ke pemanfaatan sumber daya hutan dan jasa ekosistem, hak-hak adat serta kewajiban, dan
dan hak hukum mereka yang berlaku di dalam unit manajemen. Kemudian, organisasi harus memberikan kesempatan yang wajar untuk pekerjaan, pelatihan, dan jasa lain kepada masyarakat lokal, kontraktor, dan pemasok yang sebanding dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaannya. Kemudian prinsip yang kelima yaitu manfaat hutan, di mana organisasi harus secara efisien mengelola berbagai produk dan jasa unit manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkan kelangsungan ekonomi jangka panjang dan berbagai manfaat sosial dan juga lingkungan. Yang keenam yaitu prinsip dampak dan nilai lingkungan, di mana organisasi harus memelihara, melestarikan, dan juga memulihkan jasa ekosistem dan nilai lingkungan dari unit manajemen, dan harus menghindari, memperbaiki, atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan prinsip yang ketujuh yaitu perencanaan pengelolaan. Jadi, organisasi harus memiliki rencana manajemen yang konsisten dengan kebijakan dan tujuan organisasi dan sebanding dengan skala, intensitas, dan risiko kegiatan pengelolaannya. Rencana manajemen harus diterapkan dan selalu diperbarui berdasarkan informasi pemantau agar mendukung manajemen adaptif. Dokumentasi perencanaan dan prosedur yang terkait harus memadai untuk memandu staf, menginformasikan pemangku kepentingan yang terdampak dan juga pemangku kepentingan yang berminat dan sebagai pertimbang keputusan manajemen. Kemudian prinsip yang ke-8 yaitu pemantau dan asesmen, di mana organisasi harus menunjukkan bahwa kemajuan dalam mencapai tujuan manajemen, dampak dari kegiatan pengelolaan dan kondisi unit manajemen dipantau dan dievaluasi sebanding dengan skala, intensitas, dan risiko kegiatan pengelolaan dalam kaitannya dengan penerapan manajemen yang adaptif. Kemudian prinsip yang ke-9 yaitu nilai konservasi yang tinggi, di mana organisasi harus mempertahankan dan meningkatkan nilai konservasi tinggi di unit manajemen melalui penerapan pendekatan dengan kehati-hatian. Dan prinsip yang terakhir yaitu penerapan kegiatan pengelolaan, di mana kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh organisasi bagi unit manajemen harus dipilih dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi dan memenuhi seluruh prinsip dan juga kriteria. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikasi FSC. Nah, yang perlu kita tahu di mana FSC itu tidak mengeluarkan atau melakukan proses sertifikasi. Jadi, proses sertifikasi itu dilakukan oleh badan independen sendiri atau yang disebut sebagai lembaga sertifikasi. Nah, lembaga sertifikasi ini menilai pengelolaan hutan dan lacak bala dengan menggunakan standar FSC. Hanya lembaga sertifikasi yang terakreditasi FSC yang berwenang untuk menerbitkan sertifikasi FSC ini. Nah, ada 3 tahapan yang harus dilalui sebuah perusahaan atau pengelola hutan untuk mendapatkan sertifikasi FSC. Yang pertama yaitu menghubungi lembaga sertifikasi yang sudah terakreditasi FSC, di mana lembaga sertifikasi akan memberikan perkiraan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penilaian sertifikasi. Lembaga sertifikasi akan meminta informasi tentang pengelolaan hutan atau proses produksi yang telah dilakukan selama ini. Dan juga lembaga sertifikasi akan memberikan informasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan FSC. Dan juga kita bisa memilih lembaga sertifikasi yang sesuai dengan baik dari segi waktu dan juga biaya. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu penilaian sertifikasi,
di mana lembaga sertifikasi atau biasa disebut dengan CB yang singkatan dari Certification Body menurunkan auditor untuk menilai kesiapan perusahaan untuk melakukan proses sertifikasi FSC. Nah, yang terakhir yaitu mendapatkan sertifikasi FSC. Jika dinilai memenuhi persyaratan FSC, Certification Body atau lembaga sertifikasi tadi akan memberikan sertifikasi FSC. Nah, sertifikasi FSC ini berlaku selama 5 tahun. Dan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, Certification Body atau lembaga sertifikasi akan melakukan audit tahunan untuk memastikan perusahaan tetap melakukan persyaratan-persyaratan yang ada di dalam sertifikasi FSC tersebut. Nah, jadi itulah tadi baik prinsip, standar, dan tahap-tahap untuk mendapatkan sertifikasi FSC sudah saya jelaskan, termasuk definisi singkat dan juga sejarah singkatnya. Saya tutup pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa.